Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian yang lagi dalam keadaan lemes, admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul The Dark Knight. Film yang dirilis tahun 2008 ini adalah lanjutan dari trilogi film Batman yang diawali dengan film Batman Begins yang pernah admin ceritakan sebelumnya. Masih diperani oleh Christian Bale, namun untuk peran Rachel Dawes yang sebelumnya diperani oleh Katie Holmes, di film ini digantikan oleh Maggie Gyllenhaal. Dan film ini dibintangi pula oleh Aaron Eckhart dan Heath Ledger, yang mana dalam perannya di film ini sebagai Joker, membuat dirinya memenangi Piala Academy Award sebagai artis pendukung terbaik. Dalam mendalami perannya, Heath Ledger mengurung diri 1 bulan penuh di sebuah hotel dan berlatih peran, suara, serta kepribadian sebagai Joker. Gak heran usahanya menghasilkan piala Oscar, guys. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali suatu siang di kota Gotham. Tampak para penjahat berjumlah 5 orang yang menggunakan topeng badut tampak sedang merampok sebuah bank. Namun dalam usaha merampoknya, para penjahat membunuh satu sama lain demi keuntungan yang lebih banyak. Hingga hanya 1 penjahat tersisa, yaitu Joker yang melarikan diri dengan banyak uang menggunakan bus sekolah. Malamnya, terjadi transaksi narkoba di suatu gedung parkir yang diinterupsi oleh para Batman palsu. Namun Batman asli hadir di sana dan dapat melumpuhkan mereka satu persatu. Sampai akhirnya Batman dapat menangkap pemimpin narkoba itu yang ternyata Dr. Crane, penjahat dari film yang pertama. Setelah itu, Batman pergi menemui Letnan Gordon untuk membantunya menyelidiki perampokan bank yang dilakukan oleh Joker. Rumah Bruce Wayne yang dulu terbakar sedang dibangun kembali, sehingga Bruce memindahkan markasnya ke suatu lahan milik Wayne Enterprise. Di sana, dia menceritakan kepada Alfred, pengurusnya, mengenai kejadian tadi malam. Alfred yang melihat Bruce tampak babak belur menasihati Bruce agar mengetahui batasan kemampuan badannya. Di kota, Rachel Dawes bersama jaksa wilayah Harvey Dent yang menjadi pacarnya sedang menghadiri persidangan bos mafia kota Gotham yang baru, pengganti Falcone, bernama Sal Maroni. Saksi yang bersaksi palsu karena disuap Maroni hampir membunuh Harvey. Untung Harvey selamat. Gordon menemui Harvey di kantornya dan membentuk aliansi untuk menyelidiki kejahatan perampokan bank yang ternyata bank itu adalah tempat para mafia kota Gotham menyimpan uangnya. Harvey tentu dengan senang hati membantu. Di kantor, Bruce menemui Fox yang sudah menjadi direktur Wayne Enterprise. Dia meminta Fox untuk membuatkannya jubah Batman yang lebih ringan. Di suatu restoran, saat Harvey sedang kencan dengan Rachel, mereka bertemu dengan Bruce dan pacar barunya. Mereka akhirnya duduk satu meja bersama dan membicarakan mengenai Batman. Bruce percaya Harvey dapat berperan sebagai pelindung kota yang baru. Dia pun menawarkan dana untuk mendukung karirnya Harvey. Maroni bersama gembong mafia yang lain mengadakan konferensi video dengan akuntan yang mengurus keuangan mereka bernama Lau, yang berada di Hong Kong. Uang para mafia berhasil diamankan oleh Lau sebelum polisi dapat membekukannya dan berada di luar daerah kekuasaan Harvey. Tapi Joker tiba-tiba hadir di sana, memperingatkan mereka bahwa Batman tidak memiliki wilayah hukum, sehingga dapat mengancam Lau. Joker menawarkan untuk membunuh Batman dengan imbalan setengah dari seluruh uang mereka. Salah seorang mafia bernama Gamble menganggap ide Joker gila dan malah mengancam membunuhnya. Joker memberi waktu untuk mereka berpikir.
Di atap kantor polisi, Gordon, Harvey, dan Batman bertemu. Harvey meminta tolong Batman agar dapat menangkap Lau. Bruce akhirnya menyiapkan peralatan-peralatan bersama Fox untuk misi menangkap Lau. Fox juga memberikannya jubah baru Batman yang sudah lebih ringan. Mafia Gamble yang pernah mengancam Joker didatangi langsung oleh Joker. Setelah Joker menceritakan bagaimana dia mendapatkan luka di pipinya, dia membunuh Gamble. Fox pergi ke Hong Kong untuk keperluan bisnis antara Wayne Enterprise dan perusahaannya Lau. Namun maksud sebenar kedatangannya adalah untuk dapat mensabotase gedung kantornya Lau dari dalam dan memetakan gedung untuk Bruce. Malam harinya Bruce dalam jubah Batman-nya pun beraksi. Setelah keamanan gedung disabotase dari dalam, Batman menerobos masuk dari jendela dan melawan anak-anak buah Lau. Walau kondisinya terdesak, Batman berhasil menangkap Lau dan melarikan diri menggunakan pesawat terbang. Lau pun akhirnya dibawa ke kantornya Gordon. Dia diinterogasi oleh Rachel dan disaksikan oleh Harvey dan Gordon. Lau bersedia memberikan daftar kliennya dengan imbalan perlindungan dan tiket kembali ke Hong Kong. Menggunakan info dari Lau, Gordon akhirnya dapat menangkap Maroni dan kawan-kawan yang berjumlah 549 penjahat dan membawa mereka semua ke pengadilan. Harvey pun melaporkan kesuksesan ini ke wali kota setempat, Anthony Garcia. Wali kota Garcia mengingatkan Harvey bahwa kesuksesan ini membuat mereka menjadi incaran dan ancaman banyak orang. Benar saja, Joker langsung menebar ancaman dan menantang Batman untuk mengungkapkan jati diri sebenarnya atau tiap hari akan ada yang mati. Bruce menggelar pesta untuk merayakan kesuksesan Harvey. Bruce mengatakan bahwa dia percaya Harvey di depan para tamu undangan, dengan harapan dia bisa menyerah menjadi Batman dan menjalani hidup normal bersama Rachel. Sementara pesta berlangsung, Joker menebar ancaman akan membunuh komisaris kepolisian, hakim yang memimpin sidang Maroni, dan juga Harvey. Benar saja, mobil sang hakim diledakkan oleh bom dan komisaris kepolisian diracun minumannya. Beruntung, Bruce dapat menyembunyikan Harvey sebelum Joker datang bersama anak-anak buahnya ke pesta Bruce untuk mencari Harvey. Tidak dapat menemukan Harvey, Joker mengancam Rachel. Beruntung, Batman hadir di waktu yang tepat. Dia bertarung menghabisi anak buah Joker satu persatu. Usaha terakhir Joker adalah melempar Rachel dari atas gedung, namun Batman berhasil menyelamatkannya. Di markas, Bruce mengetahui bahwa Joker bertindak atas imbalan para mafia. Alfred mengingatkan Bruce bahwa Joker memiliki niat berbeda daripada para penjahat lainnya. Joker tiap harinya terus membunuh orang, dan target berikutnya adalah wali kota Garcia. Upacara pemakaman komisaris kepolisian diadakan. Wali kota Garcia dan Harvey hadir di sana. Gordon mengawasi jalannya upacara. Sementara, Bruce menyelidiki gedung demi gedung di sekitar upacara. Wali kota Garcia pun memberikan pidato. Bruce dijebak. Joker hadir di sana dan menembak ke arah wali kota Garcia. Gordon berusaha melindungi wali kota dan dia tertembak sampai meninggal. Pihak kepolisian lalu memberitakan berita duka itu ke keluarganya Gordon. Di suatu klub malam, Batman datang dan menangkap Maroni. Dia menanyakan keberadaan Joker, tapi Maroni mengatakan tidak mengetahuinya. Batman lalu menemui Harvey dan mengatakan akan mengungkapkan jati dirinya depan umum agar tidak terjadi korban lagi. Keesokannya, Bruce dan Alfred membersihkan markas Batman. Setelah itu, Bruce pergi menuju konferensi pers, di mana dia akan mengungkapkan jati dirinya. Tapi yang terjadi malah, Harvey di depan umum mengumumkan bahwa dirinya adalah Batman. I am the Batman. Rachel yang menyaksikan itu kecewa dengan Bruce yang membiarkan Harvey menyerahkan diri.
Harvey akan dipindahkan dari penjara kota Gotham ke penjara daerah. Kendaraan tahanan dikawal oleh konvoi kepolisian, namun diserang oleh gerombolan Joker dan kawan-kawan yang ingin membunuh Batman alias Harvey. Untung, Batman yang asli datang dan menggunakan Batmobile yang juga bisa berubah menjadi Batpod. Dia pun melindungi mobil tahanan dan menghajar kendaraan Joker. Joker akhirnya tertangkap dan Gordon menampakkan diri. Ternyata dia pura-pura mati agar semua sesuai rencana dan menyamar sebagai supir mobil tahanan. Strategi Harvey, Gordon, dan Batman untuk menangkap Joker pun berhasil. Keberhasilan menangkap Joker membuat wali kota Garcia mengangkat pangkatnya Gordon menjadi komisaris polisi yang baru. Tapi kegembiraan tak berlangsung lama, karena Gordon mendapat kabar bahwa Harvey menghilang setelah dikawal pergi oleh polisi yang sudah disuap oleh Maroni. Batman akhirnya menginterogasi Joker secara brutal setelah tahu bahwa Rachel juga diculik. Joker mengungkapkan bahwa Harvey dan Rachel berada di dua tempat berbeda yang sudah dipasangi bahan peledak. Batman pun segera pergi untuk menyelamatkan Rachel, sementara Gordon pergi menyelamatkan Harvey. Mereka berpacu dengan waktu bahan peledak. Sementara Batman dan Gordon pergi, Joker berhasil meloloskan diri dengan meledakkan kantor polisi. Batman tiba di lokasi gedung, tapi mendapati bahwa Joker menipunya. Yang ada di sana adalah Harvey, dan Batman menyelamatkannya. Gedung tempat Rachel dan Harvey ditahan pun meledak bebarengan. Rachel terbunuh, sedangkan Harvey selamat dengan separuh wajahnya terbakar. Bruce sedih atas kepergian Rachel, begitu pula Harvey. Gordon menjenguk Harvey di rumah sakit dan menemukan wajahnya separuh terbakar. Harvey menyebut dirinya sebagai Two-Face. Joker mendapatkan setengah dari uang seluruh mafia, tapi dia membakarnya dan mengatakan sebagaimana kebaikan layaknya tanpa pamrih, kejahatan sejati pun juga demikian. Joker lalu mengumumkan rencananya untuk meledakkan rumah sakit saat siaran langsung di TV. Gordon mengerahkan semua anggota-anggotanya untuk mengevakuasi rumah sakit. Dalam kekacauan, Joker berhasil masuk menyelinap ke rumah sakit dan bertemu dengan Harvey. Dia mengatakan bahwa dirinya hanyalah pelaksana dari rencana-rencana yang dilakukan oleh Gordon, Harvey, polisi, dan mafia. Perkataan Joker mampu mencuci otak Harvey. Joker lalu meninggalkan rumah sakit itu dan meledakkannya. Joker pun membuat ancaman baru di TV, mengumumkan bahwa Gotham akan berada di kekuasaannya saat sore nanti. Kota Gotham pun ditutup semua aksesnya oleh militer. Harvey melakukan serangkaian pembunuhan ke orang-orang yang dirasa bertanggung jawab atas kematian Rachel, yakni polisi-polisi yang disuap dan juga Maroni yang menyuapnya. Dia menggunakan koin untuk memutuskan hidup matinya mereka. Beberapa tahanan dan warga sipil yang penting dievakuasi keluar kota menggunakan dua kapal feri. Ternyata, Joker sudah memasang dua kapal feri itu dengan bahan peledak. Joker mengatakan akan meledakkan kapal itu pada tengah malam. Tetapi, dia akan membiarkan hidup jika satu kapal meledakkan kapal yang lain dengan remote yang sudah diberikan di masing-masing kapal, membuat para penumpang harus memutuskan saling bunuh satu sama lain. Sementara itu, Batman dibantu oleh Fox berhasil melacak keberadaan Joker melalui alat lacak sonar yang dapat mendeteksi percakapan seluruh kota. Batman masuk ke dalam gedung dan bertarung melawan anak-anak buahnya Joker.
Setelah itu, dia mendapatkan Joker. Joker melumpuhkan Batman, dan pada saat yang bersamaan, kedua kapal feri memutuskan untuk tidak meledakkan satu sama lain. Membuat semangat Batman balik dan dia kembali mengalahkan Joker. Sebelum polisi membawanya, Joker mengatakan kepada Batman bahwa Gotham akan kehilangan harapan dan kepercayaan apabila kelakuan main hakim sendirinya Harvey Dent akan diketahui publik. Gordon tiba di lokasi Rachel tewas dan mendapati istri dan anaknya disandera oleh Harvey. Harvey mengklaim bahwa Gordon lalai dan bertanggung jawab atas kematiannya Rachel. Batman pun hadir di sana. Harvey menembak Batman dan menodong putranya Gordon. Saat Harvey melempar koin untuk memutuskan nasib anaknya Gordon, Batman bangkit, mendorong Harvey dari gedung, dan Harvey pun meninggal. Batman lalu membujuk Gordon untuk membuatnya yang bertanggung jawab atas kematian orang-orang yang dibunuh Harvey, agar mempertahankan citra heroiknya Harvey di masyarakat. Film diakhiri dengan Gordon menghancurkan Bat Signal. Alfred membakar surat dari Rachel yang berisi dia berencana menikahi Harvey. Fox menghancurkan alat perangkat sonar, dan polisi melakukan perburuan untuk Batman. Demikian alur cerita film The Dark Knight. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah, kalau kebaikan sejati dilakukan tanpa pamrih, maka kejahatan sejati juga. Hai para penjahat yang masih melakukan kejahatan hanya karena uang, malulah sama diri kalian. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.